Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Celeb on Cam. Beranjak dari kasus kecelakaan yang melibatkan sejumlah nama pesohor di jagat entertain negeri ini, inilah kabar terbaru dari kasus Raffi Ahmad atas penggunaan narkotika jenis baru yang menyebabkan ia harus dibantarkan di tahanan BNN di Lido, Jawa Barat. Setelah ditangkap pada 26 Januari lalu, proses hukum dan penyelidikan pun mengalami kendala terkait jenis narkotika yang digunakan Raffi. Alhasil, hingga saat ini status hukum Memang itu mungkin yang terbaik untuk Bapak sendiri. Pemirsa Celeb on Cam beralih dari kisah almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan Ari Wibowo. Inilah kisah kecelakaan maut yang juga tak kalah menarik perhatian pemirsa di tahun 2013. Kilometer 8 tol Cibubur seolah menjadi saksi bisu kecelakaan maut yang menimpa Aki J, putra musisi Ahmad Dhani pada Minggu dini hari tanggal 8 September 2013. Tragedi Aki J menjadi titik perhatian media hingga berhari-hari lamanya karena kecelakaan ini menewaskan 7 orang dan 9 orang lainnya mengalami luka-luka. Dan bisa jadi September di tahun 2013 ini menjadi September kelabu untuk Ahmad Dhani. Ia tidak akan pernah menyangka jika mobil yang dikemudikan putra bungsunya tiba-tiba menyelonong menabrak pembatas tol hingga berbuah petaka. Itu patah tulang aja. Ini ada di operasi. Itu kondisi terakhir maksudnya habis dari mana atau seperti apa Mas? Habis jalan? Habis dari nganterin pacarnya. Yang ditabrak sendiri kondisi seperti apa Mas? Saya belum tahu. Nah, sekarang sedang dilakukan apa Mas? Pemeriksaan maksudnya? Sudah pemeriksaan, udah mau tindakan. Sebagai orang tua, Ahmad Dhani tentu saja resah dan khawatir karena sejak kecelakaan terjadi, sang musisi harus menyaksikan putranya berkali-kali menjalani operasi. Bahkan sebuah kabar mengatakan jika kondisi kesehatan Aki J yang tak kunjung sembuh, Aki J akan diterbangkan ke Singapura untuk menjalani perawatan di sana. Lantas benarkah jika Aki J urung berobat ke Singapura lantaran terbentur dengan biaya? Atau justru ada hal lain yang tak memungkinkan Aki J untuk dipindahkan ke Singapura? Perkembangan terakhir, karena perawatan di rumah sakit Pondok Indah cukup baik, kemudian kondisinya juga tidak memungkinkan kalau dipindah dengan jarak jauh. Ya, sementara ini masih tetap dirawat di rumah sakit Pondok Indah. Saya dari kemarin masih belum setuju untuk dibawa ke Singapura. Kenapa Pak? Kenapa Pak Den? Ya, karena waktu kemarin memang dulu sama sekali nggak mungkin untuk dipindah ke Singapura. Dievakuasi ke Singapura nggak mungkin karena cedera tulang belakangnya itu cukup parah. Yang seperti saya bilang tadi itu burst fracture itu cukup parah sehingga tidak mungkin. Adapun saya pun juga nggak kepingin Dul pergi ke Singapura dalam keadaan emergency. Luka-luka yang diderita Aki J atas kecelakaan ini memang bukanlah sebuah luka yang ringan karena dari olah TKP yang dilakukan polisi sudah tergambar betapa mobil yang dikemudikan Aki J memang dipacu dengan kecepatan tinggi hingga berbuah petaka dan menimbulkan korban jiwa. Akhirnya lepas kendali, kecepatan kita ketahui hampir 180, ya akhirnya melawan arus, nabrak guardrail, mungkin melawan arus, mengakibatkan 7 orang meninggal dunia. Proses sudah kita selesaikan, sudah kita serahkan ke kejaksaan, sudah P21, tinggal nanti penyerahan tahap 2-nya, baik penyerahan barang bukti, saksi, tersangka kepada kejaksaan. Segera mungkin dari pihak kepolisian sudah selesai semua. Aki J yang menjadi buah bibir kini mulai berangsur-angsur sembuh. Meski belum pulih total, namun Aki J sepertinya sudah tak tahan untuk bermain musik lagi. Mungkin saja musik adalah cara paling tepat bagi Aki J untuk mengurai kemuraman hidupnya. Lantas benarkah malam tahun baru nanti Aki J bakal manggung bersama 2 saudaranya? Lalu bagaimana dengan persiapan Aki J? Bukankah sakit di kakinya masih terasa? Sebenarnya ini konsep adalah perayaan tua dan muda. Sebuah perayaan antara orang tua, ayah, bunda, dan anak-anaknya. Keluarga ya? Iya, keluarga. Karena ayahnya dan mamahnya bisa nonton saya, ya kan? Bisa menikmati saya lah, ya kan? Suara saya yang merdu itu. Iya. Terus anak-anaknya mungkin yang macam-macam bisa nonton Ale itu, ya kan?
Terus mungkin cowok-cowoknya bisa nonton Mahadewi. Jadi semua dalam satu paket lah, ada semua. Persiapannya ya kita mencoba melatih lagu-lagu lama lagi ya, karena kan ini kan acara tahun baru, bukan show triad ya. Ini bukan show laki-laki, bukan show Mahadewi juga. Maka dari itu laki-laki juga membawakan lagu-lagu yang banyak dikenal orang. Triad juga tidak hanya menyanyikan lagu yang dikenal orang, tapi juga menyanyikan lagu orang yang dikenal, gitu ya, lagu bule, karena si bulenya tadi minta bisa mendengarkan juga kan lagunya kan, bisa ikut berdendang lah, gitu kan. Kalau dia nyanyi lagu Indonesia kan dia nggak ngerti. Mahadewi juga rencananya nyanyi lagu-lagu top 40 80-an, 70-an, 90-an. Tragedi yang dialami Aki J tetaplah menyimpan hikmah penting karena di malam tahun baru nanti Aki J akan bermusik dan berkumpul bersama keluarga di Jakarta. Suasana seperti ini bisa jadi tidak akan pernah terjadi jika Aki J tidak tersandung prahara karena bisa saja Aki J justru memilih akan menghabiskan malam pergantian tahun dengan teman-temannya di luar rumah. Tapi sekarang beda cerita. Nah, ini mungkin kedua kalinya Dul manggung ya. Setelah acara sekolah kemarin Dul juga ikut. Jadi ya kemarin di test case dulu, kemarin di sekolah bisa dia main beberapa menit. Ya kali ini akan lebih menarik kalau Dul juga ikut serta, dan kan seneng juga ya kalau kita tahun baru keluarga ngumpul gitu kan. Kalau saya main di luar kota kan pisah-pisah. Nah, ini kita tahun baruan ngumpul di tempat yang sama, itu menurut saya kebahagiaannya itu melebihi dari bayarannya. Seru, juga bahagia bisa ikut satu acara bareng, sekalian ngumpul keluarga bareng juga. Persiapannya kita bakal latihan terus, pokoknya di hari H kita bakal menampilkan semaksimal mungkin. Tragedi kecelakaan yang dialami Aki J memang memiriskan hati sebab Aki J sendiri juga terluka dan mengalami trauma. Sementara di sisi lain para korban luka dan tewas juga mengalami duka yang sama beratnya. Lantas bagaimana nasib Aki J di kasus ini? Benarkah dia bakal menjadi tersangka atau justru ayah ibunya yang dibidik hukum karena Aki J belum dewasa? Undang-undang peradilan anak, sekarang kita menggunakan Undang-Undang Pengadilan Anak karena Undang-Undang Peradilan Anak berlaku tahun 2014. Kita ada Undang-Undang Perlindungan Anak, ya kan? Ya ini semuanya kita sebagai pedoman karena kita harus berhati-hati. Karena undang-undang yang lama, Undang-Undang Lalu Lintas 1492, kaitan orang tua juga bisa dituntut sebagai bertanggung jawab. Namun demikian Undang-Undang 22 tidak ada kaitan orang tua untuk bertanggung jawab akibat yang dilakukan oleh anak. Ya. Masyarakat Indonesia, aku mohon maaf sekali lagi buat keluarga korban dan juga para korban yang masih dirawat di rumah sakit. Saya minta maaf juga untuk apa yang sudah terjadi dengan musibah ini. Saya juga minta doa buat anak saya yang masih keadaannya belum baik, dan mudah-mudahan cepat selesai masalahnya dan dia juga cepat sembuh, dan korban yang di rumah sakit yang sedang dirawat juga cepat sembuh, dan mudah-mudahan kita semua diberi kesabaran, ketabahan, keikhlasan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Celeb on Cam. Beranjak dari kasus kecelakaan yang melibatkan sejumlah nama pesohor di jagat entertain negeri ini, inilah kabar terbaru dari kasus Raffi Ahmad atas penggunaan narkotika jenis baru yang menyebabkan ia harus dibantarkan di tahanan BNN di Lido, Jawa Barat. Setelah ditangkap pada 26 Januari lalu, proses hukum dan penyelidikan pun mengalami kendala terkait jenis narkotika yang digunakan Raffi. Alhasil, hingga saat ini status hukum Raffi seolah menggantung begitu saja. Silang pendapat seputar kasus Raffi pun berujung pada surat perintah pemberhentian penyelidikan atau SP3. Lalu sebenarnya seperti apa proses peradilan terkait perkara Raffi Ahmad ini? Kemungkinan SP3 apa aja bisa terjadi ya, tapi yang jelas prosesnya berjalan. Sudah dikirim ke kejaksaan. Asam garamnya lah ya, dari pengalaman yang paling terbaik sampai paling yang
paling terburuk dari awal tahun, kena musibah. Tapi itu semua harus dilalui ya, itu kan proses kehidupan. Ditangkap, dibawa ke tempat rehabilitasi, tapi dipeksa. Kan lebih bagus kita dorong para pengguna itu untuk lapor kepada